Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iim Harfiah Mutmainah, NIM F2018-01036. Saya dari kelas B1 Farmasi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai biofarmasetika sediaan parenteral. Terlebih dahulu, kita perlu mengetahui apa itu sediaan parenteral. Jadi, sediaan parenteral itu adalah sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna, yaitu langsung ke pembuluh darah sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai sasaran. Sediaan parenteral juga biasa dikatakan sebagai sediaan yang steril. Kita masuk pada materi sediaan parenteral, yang dimana sediaan parenteral atau sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian secara injeksi, infus, atau implan dalam tubuh. Nah, injeksi dan infus itu termasuk semua bentuk obat yang digunakan secara parenteral. Injeksi dapat berupa larutan, suspensi, ataupun emulsi. Apabila obatnya tidak stabil dalam cairan, maka dibuat dalam bentuk sediaan kering, atau apabila mau dipakai apabila mau dipakai baru ditambahkan aqua steril untuk memperoleh larutan atau suspensi injeksi. Nah, kita masuk pada kerugian dan keuntungan sediaan parenteral. Terlebih dahulu kita membahas dulu kerugian sediaan parenteral. Jadi, sediaan parenteral itu mempunyai beberapa kerugian, diantaranya yaitu apabila sudah masuk ke dalam tubuh susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas dikarenakan obatnya itu telah masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian, kerugian lainnya, harganya itu relatif lebih mahal karena persyaratan manufaktur dan pengemasan. Kemudian, kerugian lainnya yaitu pemberian sediaan parental itu harus dilakukan oleh personal yang terlatih dan membutuhkan waktu pemberian yang lebih lama. Kemudian kita masuk pada keuntungan sediaan parenteral, yaitu juga mempunyai beberapa keuntungan. Di antaranya keuntungan yang pertama yaitu memberikan efek yang cepat, dikarenakan efek obat dapat diramalkan dengan pasti karena langsung masuk pada pembuluh darah. Kemudian yaitu keuntungan lainnya itu tidak melalui yang namanya first pass effect, yaitu efek lintas pertama. Pada first pass effect itu adalah fenomena metabolisme obat yang mana konsentrasi obat berkurang cukup signifikan sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Kemudian keuntungan lainnya yaitu kadar obat di dalam darah yang hasilnya lebih bisa diramalkan karena biofabilitasnya sempurna atau hampir sempurna. Kemudian dapat untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam sistem saluran cerna, contohnya itu seperti insulin. Nah, keuntungan yang lainnya sediaan parenteral itu juga dapat diberikan pada pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri atau koma. Kita masuk pada slide jenis sediaan parenteral. Di sini jenis sediaan terbagi menjadi dua macam, yaitu sediaan parenteral volume kecil dan volume besar. Untuk sediaan parenteral volume kecil itu diartikan sebagai obat steril yang dikemas dalam wadah di bawah 100 ml, yaitu seperti jenis sediaan serbuk dan tablet susuk, yang dimana untuk sediaan serbuk itu harus direkontribusi terlebih dahulu sebelumnya. Contohnya itu seperti antibiotik, yaitu ampicillin. Kemudian itu sedangkan untuk sediaan parenteral volume besar yaitu sediaan cair steril yang mengandung obat yang dikemas dalam wadah 100 ml atau lebih dan ditunjukkan untuk manusia, yaitu seperti sediaan cair, contohnya seperti cairan infus yaitu NaCl 0,9%, neurobion injeksi, dan lidocaine. Selanjutnya kita masuk pada materi karakteristik sediaan parenteral. Di sini sediaan parenteral itu mempunyai atau memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya karakteristik yang pertama itu harus steril. Maksudnya itu dia itu harus bebas dari mikroorganisme seperti pirogen atau bakteri. Dikarenakan jika sediaan tidak steril, maka efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen yaitu di mana bisa menimbulkan reaksi seperti demam, rasa tidak enak, dan sakit kepala. Sehingga untuk menghindari atau meminimalisirkan efek farmakologis tersebut, sediaan kita itu harus steril.
Selanjutnya, pada karakteristik sediaan juga harus bebas dari partikel yang berukuran besar, yaitu partikel yang melayang tidak larut dalam sediaan parenteral. Idealnya, sediaan parenteral itu harus jernih. Maksudnya jernih itu tidak ada partikel yang tidak larut dalam sediaan tersebut. Jadi, meskipun sediaan berwarna yaitu berwarna tetap terlihat jernih atau tidak keruh, sehingga tidak ada partikel yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Karakteristik sediaan parenteral juga harus bebas dari partikel yang berukuran besar. Perhitungan partikel itu dilakukan dengan standar USP, di mana perhitungan partikel cairan elektronik dengan sensor pengaburan cahaya. Kemudian, karakteristik sediaan parenteral yang terakhir itu dia harus stabil secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu. Hal ini menentukan bahwa sediaan steril akan berada dalam bentuk cair ataupun bentuk serbuk. Kita masuk pada slide jenis rute. Jenis rute ini terbagi atas 7, yaitu ada intravena, ada intramuskular, subkutan, intradermal, epidural, intraarterial, dan ada intrakardiak. Kemudian yang pertama kita bahas dulu itu ada intravena. Nah, intravena ini disuntikan ke dalam pembuluh darah dengan volume relatif lebih besar, volume kecil kurang dari 5 mili. Sebaiknya isotonis dan isohidri. Sedangkan volume besar atau infus harus isotonis dan isohidris. Intravena ini obatnya langsung masuk ke dalam vena. Kemudian onset mulai kerjanya itu segera dan biofabilitasnya pun 100%. Intravena di sini itu terbagi atas drip dan bolus, di mana kalau intravena drip itu pemberian obat melalui wadah cairan intravena. Pemberian obat melalui wadah cairan intravena itu merupakan cara memberikan obat dengan menambahkan atau memasukkan obat ke dalam wadah cairan intravena dengan tujuan untuk meminimalkan efek samping dan mempertahankan kadar terapeutik dalam darah. Kemudian kalau intravena bolus dia itu adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah, ke pembuluh darah vena, atau melalui karet selang infus dengan menggunakan sploid. Selanjutnya untuk intramuskular dia itu disuntikkan ke dalam jaringan otot, umumnya di otot pantat dan paha. Kemudian volume sediaan umumnya itu 2 mili. Sediaannya intramuskular itu berupa larutan, suspensi, ataupun emulsi. Jaringan otot mentoleransi minyak dan partikel-partikel yang tersuspensi dengan baik di dalam minyak, sehingga jaringan otot tersebut merupakan rute yang cocok untuk minyak dan suspensi. Dalam minyak, bentuk larutan sebaiknya isotonis. Kemudian, onset atau mulai kerja bervariasi tergantung besar kecilnya partikel. Kemudian, pada rute intramuskular, zat aktif bekerja lambat serta mudah terakumulasi. Pemberian suatu obat ke dalam jaringan otot akan menghasilkan pengumpulan produk pada tempat injeksi. Lalu pada intradermal yaitu disuntikkan ke dalam kulit, umumnya diberikan untuk tujuan diagnostik, desentrasi atau alergi, dan imunisasi. Nah, di sini kita masuk pada grafik. Di sini ada grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan 3 rute berbeda, yaitu intravena, intramuskular, dan oral. Berdasarkan grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa intravena itu obatnya langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah, sehingga kadar konsentrasi plasma obat di dalam darah diperoleh dengan cepat, tepat, dan dapat disesuaikan langsung dengan respon penderita. Sehingga dapat dikatakan rute intravena itu memiliki konsentrasi plasma tercepat atau tertinggi dibandingkan intramuskular dan oral. Lalu, jika dilihat pada grafik konsentrasi plasma, intramuskular itu memanglah tidak secepat intravena, tetapi secara kuantitatif hasil absorpsi intramuskular itu baik. Biofabilitasnya mencapai 80%. Dan pada rute oral memiliki konsentrasi plasma yang rendah, di mana biofabilitasnya hanya mencapai 50%.
Nah, kita masuk pada slide intravena. Biasanya, vena di daerah antekubital, yaitu di bagian depan siku, pemberian intravena yaitu penyuntikan langsung ke dalam pembuluh darah, ke pembuluh darah vena untuk mendapatkan efek segera. Nah, untuk volume pemberiannya dapat dimulai dari 1 mili hingga 100 mili. Bahkan itu untuk infus dapat lebih besar dari 100 mili dengan kecepatan penyuntikan sampai 5 mili diberikan dengan waktu 1 mili, maksudnya diberikan 1 mili per 10 detik. Nah, sedangkan untuk di atas 5 mili kecepatannya 1 mili per 20 detik. Intravena hanya terbatas untuk pemberian larutan air. Kalau merupakan emulsi harus memenuhi ukuran partikel tertentu. Kalau diusahakan itu pH dan tonisitas sesuai dengan keadaan fisiologis. Terus cara memasukkan jarum yaitu dengan potongan yang mirip dihadapkan ke atas. Kemudian ujung tertajam menghadap ke vena dilakukan dengan teknis aseptis. Kita lanjut pada slide intramuskular. Intramuskular di sini tuh artinya di antara jaringan otot. Cara ini kecepatan absorpsinya terhitung nomor 2 sesudah intravena. Kemudian jarum suntiknya itu ditusukkan langsung pada serabut otot yang letaknya di bawah lapisan subkutan. Penyuntikannya itu dapat di pinggul dengan bagian atas yaitu. Kemudian volume injeksinya itu 1-3 mili dengan batas sampai 10 mili. Biasanya problem klinik yang biasa terjadi itu adalah kerusakan otot atau syaraf terutama apabila ada kesalahan dalam teknik pemberiannya. Di sini yang perlu diperhatikan bagi farmasis itu antara lain bentuk sediaan yang dapat diberikan intramuskular, yaitu bentuk larutan emulsi, tipe minyak dalam air atau air dalam minyak, suspensi dalam minyak, ataupun suspensi baru dari pudar steril. Kita masuk pada pemberian subkutan. Nah, lapisan ini dia tuh letaknya persis di bawah kulit, yaitu lapisan lemak atau lipoid yang dapat digunakan untuk pemberian obat antara lain yaitu seperti vaksin, insulin, skopalamin, dan epinefrin ataupun obat lainnya. Injeksi subkutan itu biasanya diberikan dengan volume sampai 2 mili. Obat yang mengiritasi seperti larutan suspensi kental itu sebaiknya tidak diberikan dengan subkutan karena dapat menimbulkan sakit dan lecet. Oke, kita masuk pada slide faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Di sini faktornya itu ada 3. Ada faktor fisikokimia, fisiologi, dan formulasi. Kita masuk pada faktor fisikokimia. Faktor ini itu terbagi atas 3, yaitu ada laju disolusi, ada koefisien partisi dan kelarutan lemak, kemudian ada interaksi obat, zat aktif, dan bahan tambahan lain dalam sediaan. Pertama kita bahas dulu di laju disolusinya. Nah, di laju disolusi itu bentuk sediaan larutan atau suspensi parenteral itunya lebih cepat mengalami disolusi sebab rute pemberiannya yang langsung dapat diabsorpsi daripada bentuk sediaan padat seperti tablet dan maksudnya seperti tablet susuk. Kemudian di laju disolusi itu kekentalan larutan parenteral atau suspensi. Kemudian interaksi obat, zat aktif, dan bahan tambahan lain dalam sediaan. Kemudian untuk bagian koefisien partisi dan kelarutan dalam lemak, di sini tuh koefisien partisi itu adalah perbandingan kadar obat dalam lipid dan kadar obat dalam air setelah terjadinya kesetimbangan, atau bisa juga sebagai kelarutan obat dalam lipid dibagi kelarutan obat dalam air. Nah, kemudian pada interaksi obat atau zat aktif dan bahan tambahan lain dalam sediaan perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat, maksudnya di sini perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain ataupun makanan ataupun senyawa kimia. Interaksi obat dapat terjadi jika 2 lebih obat digunakan secara bersama-sama.
Oke, kita masuk pada slide tabel laju disolusi. Di sini untuk laju disolusi ukuran yang memiliki ukuran partikel 150 sampai 250 mikrometer, dia itu memiliki tingkat darah rata-rata 1,37 mili. Dan untuk ukuran partikel 105 sampai 150 mikrometer, tingkat darah rata-ratanya itu 1,24 mili. Nah, kalau yang 50 ukuran partikel yang 58 sampai 150 mikrometer, tingkat darah rata-rata yang dimilikinya itu 1,54 mili. Dan ukuran partikel yang 35 sampai 38 mikrometer, tingkat darahnya 1,64 mili. Kemudian, untuk ukuran partikel mikrometer yang kurang dari 35 mikrometer, tingkat darah rata-rata yang dimilikinya itu bersekitar antara 2,40 mili. Dan yang terakhir, untuk ukuran partikel mikrometer 1 sampai 2 mikrometer, tingkat darah rata-ratanya itu hanya bersekitar pada 2,14 mili. Faktor fisiologi. Laju absorpsi zat aktif tergantung pada 4 faktor fisiologinya. Faktor yang pertama itu ada permeabilitas kapiler darah, aliran darah, kepadatan jaringan di tempat penyuntikan, dan laju pelepasan zat aktif dari sediaan. Kemudian, yang kedua itu ada pengaruh suatu obat yang dapat mempengaruhi obat lain atau interaksi obat. Contoh obatnya itu seperti vasodilator atau metakolin. Dia itu dapat meningkatkan penyerapan obat lain yang diberikan bersamanya. Kemudian ada gerakan. Gerakan ini disebabkan oleh peningkatan pengaliran darah. Kemudian ada tempat injeksi. Tempat injeksi ini kadar lidokain dalam plasma setelah pemberian intramuskuler di otot lengan lebih tinggi dibandingkan bila diberikan di otot kaki. Ya, kita masuk pada slide yang terakhir, yaitu evaluasi. Nah, evaluasi di sini itu terdiri dari 3 uji. Di antaranya itu ada uji stabilitas fisika kimia, ada uji mikrobiologi, dan ada uji in vivo. Yang pertama kita bahas dulu uji stabilitas fisika kimia, yaitu penampilan fisik seperti warna, bau, dan konsistensi. Kemudian di uji stabilitas fisika kimia juga itu ada viskositas dan homogenitas. Juga ada perubahan kandungan zat diuji pada rangkaian kondisi spesifik tertentu di mana suhu, pH, intensitas cahaya, dan konsentrasi obat pada selang waktu tertentu. Kemudian kita masuk pada uji mikrobiologi. Uji mikrobiologi ini terbagi atas 3, ada uji kuantitatif, kualitatif, dan uji bakteri. Uji kuantitatif dia itu untuk menentukan mutu dan daya tahan suatu obat. Kalau uji kualitatif patogen untuk menentukan tingkat keamanannya, sedangkan kalau uji bakteri indikator itu untuk mengetahui tingkat sanitasi obat tersebut. Kemudian pada uji yang terakhir itu ada uji in vivo. Dia ini digunakan untuk mengetahui efek ataupun pengaruh suatu senyawa terhadap perkembangan terjadinya tumor pada suatu hewan uji. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi dari saya ucapkan sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi saya kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.